قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita berada di suatu komunitas yang kongkoan apa sih? Kongkoan. Oh ya, kongko adalah menjadi budaya. Sedangkan kita newbie. Dan jika kita tidak mengikuti kemungkaran yang ada, kita terancam tersingkir. Padahal kita butuh untuk tetap berada di komunitas tersebut. Bagaimana dengan hal ini ya Ustadz? Khawatir berdosa. Jazakallahu wa iyyakum. Hadirin, untuk diterima dalam komunitas yang berkualitas ya, kan gini aja, kita pakai mapping ya, sibr wa taksim kata para ulama usul. Komunitas di masyarakat, di anak muda itu ada dua, komunitas yang bermanfaat dan komunitas yang tidak bermanfaat bahkan memudaratkan kita. Seorang muslim itu udah gak bicara lagi komunitas yang memudaratkan kita. Kita hanya bicara komunitas yang bermanfaat. Nah, komunitas yang bermanfaat pada hari ini itu gak mungkin sempurna 100%. Gak mungkin sempurna, mau cari di mana. Nah, gimana nih biar kita bisa diterima? Yang pertama lagi-lagi antum harus punya keahlian lebih. Keahlian lebih. Misalnya saya ambil contoh. Misalnya antum hobi olahraga, hobi bola atau basket. Terus komunitas anak basket atau anak bola antum masih belum sholat. Ingat nggak semuanya demikian ya. Tapi qadarullah komunitas itu nggak sholat, suka ngomongin orang, suka minum dan lain sebagainya. Antum ingin eksis, ingin olahraga, karena olahraga harus punya teman gitu loh. Tapi nggak mau terpengaruh, pertama itu tadi antum harus punya keahlian. Ya misalnya di komunitas basket tuh, antum nggak mau, pokoknya kalau ngomong-ngomong macam-macam antum nggak mau. Waktu sholat antum sholat. Mereka komen tuh, lo so alim dan seterusnya. Terus antum ambil bola, terus antum ngedang 360 depan mereka. Kira-kira pada diam nggak? Diam. Mereka berani komentar nggak kalau antum sholat? Nggak berani udah. Antum 360 depan mereka. Gitu loh. Bola juga gitu. Antum tendang seperti tendangan melengkung tuh gitu loh. Depan mereka. Ada yang berani komen? Nggak berani komen udah terserah dia. Mau sholat kek, mau baca Quran, yang penting kalau tendangan bebas dia ngambil gol udah. Itu kan. Iya udah, dia orang nggak peduli lagi. Yang jadi masalah kalian kita pas-pasan. Ya habis kita sama mereka. Repot. Jadi keahlian ini penting teman-teman sekalian. Makanya gunakan waktu, seaneh apapun. Bahkan gini lah, kita nggak perlu sebut, di masyarakat kita, orang sombong aja kepake karena keahlian, tuh sombong tuh. Oh saya udah mau muntah Pak Ustadz kalau boleh depan dia. Tapi gimana lagi, yang paling jago cash flow ya dia. Ya udah mau nggak mau deh, oh nyebelin banget deh orangnya. Itu yang belagu, kepake gimana? Kalau antum tawadhu, kalian antum melebihi dia atau sama dia. Orang nggak peduli antum mau ngapain. Nggak peduli mau jenggotan kayak mau ini kayak dan seterusnya. Iya. Saya punya teman, jamaah teman, itu dia di marketing, dia berusaha menampilkan sunnah Nabi SAW, dan pada awalnya atasannya nggak suka. Tapi nggak ada yang berani sama dia karena penjualan dia paling tinggi di antara marketing-marketing yang lain. Diam, terserah. Mau jenggotan kayak, mau kumisan kayak, mau segala macam terserah. Yang penting sekian, gitu kan orang mikir. Yang jadi masalah lagi-lagi kita nggak punya keahlian, nggak dipakai. Oh yang lebih aneh dari kita banyak kok di Jakarta. Antum mau cari stok orang aneh kayak apa di Jakarta? Komplit. Yang lebih aneh dari antum banyak. Banyak di Jakarta.
Tapi kenapa sebagian mereka benar-benar dipakai punya jabatan, eksis. Padahal ketika ngeliat dia ngumpul sama teman-teman, dia paling aneh. Karena dia punya keahlian, punya ilmu. Makanya kan ilmu, amanat, adab, udah jadi insya Allah. Jadi bukan tenggelam dalam kemaksiatan, itu orang nggak punya prinsip. Itu nggak punya kemampuan, akhirnya mau nggak mau shortcut. Ya udah gabung aja deh. Nggak bisa, orang yang tegas itu punya prinsip, nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Dalam bentuk positif ya nggak bisa diaturnya ya. Begitu hadirin sekalian. Insya Allah kepake. Dan itu tadi, kalau antum diasingkan sama komunitas itu, ya komunitas kalian akan merapat. Asal jago. Jadi ini cocok banget dengan kajian tadi. Jangan bergantung sama manusia. Tapi bukan sombong ya, bukan merasa diri paling hebat. Justru karena kita yakin benar bahwa yang mengatur semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum kalau bisa jadi master class di sebuah bidang. Lalu melahirkan masterpiece di sebuah bidang. Gak ada yang otak-atik antum. Apalagi sholatnya rajin, puasanya, zikirnya. Gak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau nolak orang kayak begitu? Tawadu, qanaah, dikasih gaji rendah mau, kan qanaah tuh. Oh, diterima udah. Masya Allah deh. Kalau mau, kalau nggak mau nggak masalah. Itu, antum kan banyak yang masih muda nih, harus punya keahlian. Dan sekali lagi keahlian nggak perlu harus berdasi, harus punya kartu nama, nggak perlu. Utsman punya kartu nama nggak punya. Asal antum punya kalian di sebuah bidang aja, insya Allah kepake. Walaupun bidangnya bidang kaki 5, kepake insya Allah, kepake. Dan tetap bersikap bijak, santun, beradab sama komunitas kita. Terus sering-sering neraktir gitu loh. Jadi begitu ada gibah, antum walk out gitu loh. Jadi, oh ini udah gibah nih, antum walk out. Tapi ninggalin pisang goreng gitu. Mohon maaf gue gak ikutan nih, ini ada pisang 15, tahu isi 20, risol 17. Oh, kira-kira diomelin gak antum walk out? Coba, serius nih tanya. Ketika antum walk out, disinisin sama yang lain gak? Enggak. Gitu loh, enggak. Senyum mereka, yaudah gak apa-apa deh. Tapi kan risolnya nggak dibawa kan? Enggak, risol tinggal di sini. Yaudah, lo boleh walk out asal risol di sini, gitu. Bisa. Ya kan mentaklif, itu kan ta'awun, enggak itu taklif. Taklif, mu'allaf. Dalam ilmu fikih itu mu'allaf. Jadi punya keahlian, terus punya adab, sering-sering traktir, banyak dekatkan diri sama Allah, insya Allah sukses lah.